Dari kemarin banyak banget netizen yang komentar, mana nih motor listrik dari Jepang? Pabrikan Cina mulu yang dikeluarin. Ya udah, sekarang Honda ngeluarin CUV E. Jadi kita kenalan dulu sama motor listrik Honda CUV-E ini yang pertama kali dimunculin di Japan Mobility Show 2023 di Tokyo kemarin dengan nama SCE Concept dan ditampilkan kembali di IMS 2024. Jadi kalau kalian belum datang kemarin ke IMS, sayang banget, kalian bisa ngelihat versi konsep dari model produksi CUV-E yang sekarang ini. Dan gue sekarang mau kasih tahu apa aja spesifikasi yang disematkan ke Honda CUV-E motor listrik dari AHM ini. Pasti kalian penasaran sama spesifikasi dari jarak tempuh dan juga top speed motor listrik Honda CUV-E ini. Jadi, top speednya sendiri CUV-E ini dibatasi sampai 83 km per jam dan untuk jarak tempuhnya itu sampai 80,7 km sesuai standar WMTC. Ngomongin soal baterainya, Honda CUV-E ini dilengkapi dengan dua mobile power pack E yang sudah kita bahas sebelumnya di Honda IM1i juga. Jadi sama baterainya dengan Honda IM1i aja, tapi ditambahin satu lagi. Dan untuk pengecasannya sendiri dengan mobile power pack chargernya ini, dia membutuhkan waktu sekitar 6 jam dari 0 sampai 100% dan 2,7 jam dari 25% sampai 75%. Namun kalau kalian males buat nungguin ngecas baterainya yang ada dua buah itu, dan butuhkan waktu 6 jam, kalian tinggal tuker baterainya. Jadi dealer-dealer yang sudah tertera logo Honda E atau Honda Electrification di seluruh pulau di Indonesia. Dan yang uniknya lagi di Honda CUV ini, kalau kalian lihat kebanyakan motor listrik di Indonesia, itu dinamonya atau motor listriknya itu biasanya langsung ke drive hub di velgnya, velg belakangnya, atau disambungin lewat belt CVT ya, kayak belt-belt CVT gitu. Cuma untuk motor listrik dari Honda yang sekarang ini, dia itu disambunginnya langsung pakai garden, jadi kayak motor bensin, jadi kayak motor ICE biasa. Jadi kalau kalian pengen main kirian masih bisa sebenarnya, tapi bukan kirian mangkok CVT yang dirubah, dikilik dinamonya. Jadi buat para jamet-jamet masih bisa nih modif buat Honda CUV-E ini. Sekarang barulah kita masuk ke perihal desainnya yang jujur gue suka banget sama desain Honda CUV-E ini. Karena lihat aja desainnya bener-bener plek persis sama dengan versi konsepnya yaitu SCE Concept. Hanya perlu penyesuaian dikit aja karena lihat dari lampunya, dia udah ada headlightnya udah kelihatan, lampu belakang juga udah full LED, depan belakang ya itu udah full LED dari sein sampai ke stop lamp juga udah full LED semuanya. Bener-bener minimalis banget dan desainnya itu futuristik, keren. Juga permainan warnanya, apalagi yang warna putih, kalian lihat yang warna putih itu permainan warnanya sama kayak Prestige White punya Honda yang ada di Honda mobil, kayak di Honda BR-V atau di Honda WR-V itu ada glitter-glitter kuningnya tuh. Coba kalian lihat detailnya, bagus banget soal desain si Honda CUV ini. Dan yang gue suka di Honda CUV ini, desain motor listrik Jepang itu kelihatannya padat banget, berisi, nggak kopong. Karena kan kalau misalkan kalian lihat motor-motor listrik yang udah banyak beredar di jalanan, itu biasanya kopong antara bagian belakangnya atau bagian depannya. Karena ya emang minim parts-parts yang bergerak. Jadi mereka memaksa dengan menutupi bagian-bagian kaki-kaki dengan cover yang gede-gede gitu, yang tetap kelihatan jadinya kopong. Sementara di Honda CUV-E ini itu kelihatan padat karena kaki-kakinya juga padat nih. Kalian bisa lihat untuk bagian ban depan itu 100/90, sementara yang di bagian belakang itu 110/90 dengan kedua ban itu dibalut ban dari IRC. Sedangkan untuk suspensinya, seperti kebanyakan motor-motor ICE dari Honda ya, mereka masih menggunakan suspensi teleskopik di bagian depan, sementara di bagian belakang itu single shock. Lagi-lagi sama aja kayak Vario. Makanya kita bilang Vario listrik nih Honda CUV-E ini. Terus kalau kalian lihat di bagian belakang ini, walaupun cuma memakai single shock doang, tapi di bagian kanan, kalau kalian lihat dari belakang, itu nggak berasa kopong sama sekali karena lagi-lagi berkat profil bannya yang tebal. Kalau kalian lihat analoginya ya, itu sama kayak moge-moge jadul yang pakai single swing arm. Dan untuk pengeremannya, Honda CUV-E ini masih dilengkapi dengan disc brake, tapi yang di belakang itu teromol. Nggak seperti kebanyakan motor listrik yang sudah beredar di jalanan. Dan juga sudah dilengkapi fitur khas Honda atau HM, yaitu Combi Brake System. Masih bahas soal kayak kakinya, di bagian velg
pasti kalian udah sadari dari awal juga kalau desain velgnya ini bener-bener baru, nggak sama kayak motor-motor ICE atau motor-motor bensin Honda yang sudah beredar di Indonesia. Kalian bisa cek, coba banding-bandingin. Ya ini gerakan yang bagus juga, ciri khas AHM. Jadi tiap model itu velgnya baru, nggak kayak garpu tala. Oke, sekarang kita mulai bahas lagi ke bagian detail-detailnya nih. Ini gue juga baru sadari kalau detail-detail ini memiliki common parts. Ada beberapa common parts yang didapatkan dari motor-motor bensin Honda, kayak misalkan hand gripnya, terus parking brake locknya, tuasnya itu sama kayak yang udah beredar di Indonesia. Emang ini juga menyangkut soal TKDN atau tingkat kandungan dalam negeri yang ingin AHM capai di Honda CUV-e ini sebesar 40%. Sekarang kita mau masuk ke soal panel instrumennya yang sayang karena motor listriknya ini dipagerin. Mungkin takut insiden kejadian entah motornya itu maju atau mundur nabrak bootnya gitu kan, nanti hancur bootnya kayak kejadian yang ada di Bandung itu. Jadi ya udah mending dipagerin aja sekarang. Jadi kita cuma bisa ngeliat dari jauh panel instrumen dari Honda CUV ini yang tombol-tombolnya itu banyak banget. Sekarang kita bahas ke bagian kanannya dulu. Itu ada tombol riding mode sama tombol starter dan tombol reverse mode juga. Jadi seperti kebanyakan motor listrik dari Honda ini juga punya mode reverse dan ada 3 riding mode-nya. Itu ada Econ, ciri khasnya Honda ya. Ada standar dan juga ada sport yang performanya paling tinggi. Lalu di sebelah kiri itu ada tombol passing beam sama lampu jauh, dan di bawahnya itu ada joystick sama 2 tombol atas bawah itu buat mengatur panel speedometernya. Nanti kita bahas soal panel speedometer, sekarang kita bahas soal tombolnya dulu. Di bawah joystick buat ngatur speedometer itu ada tombol klakson, dan di bawahnya lagi barulah tombol sen. Jadi kita bisa bilang kalau motor listrik Honda ini memiliki tombol yang terbanyak di lini Honda untuk saat ini. Sekarang kita bahas soal speedometer. Kenapa kita bahas di menu yang terpisah? Karena soal speedometernya ini ada 2 tipe. Jadi Honda CUV ini dijual dalam 2 tipe, ada yang standar dan ada yang Honda Roadsync. Untuk yang Honda Roadsync sendiri, dia punya speedometer yang lebih gede dengan fitur yang banyak banget seperti navigasi yang sudah built-in, itu lewat aplikasi nyambunginnya. Jadi cara menunjukkan navigasinya itu bukan cuma turn by turn-nya doang, tapi bisa langsung menunjukkan petanya juga dan bisa memutar musik lewat aplikasi Honda Roadsync-nya tersebut. Dan untuk yang tipe standar itu emang speedometernya lebih kecil tapi tetap memuat informasi yang juga banyak. Namun sayangnya lagi-lagi karena motor listrik ini dipagerin, jadi kita nggak bisa explore sama sekali speedometernya. Kelihatannya bagus ya, speedometer udah full panel TFT dan juga udah full color. Cuma kalau kalian lihat frame-nya emang masih tebel banget, jadi serasa kita lihat TV tabung. Kesana kayak speedometer gede padahal cuma kecil aja, cuma paling 6 inci lah atau 7 inci palingnya. Terus lanjut lagi ke bagian bawah dari stangnya itu ada keyless khas Honda yang pakai smart key system, yang tombol itu ala-ala kompor. Dan untuk kompartemen penyimpanan tertutupnya itu isinya ada colokan USB Type-C dan juga kompartemen yang bisa nyimpen HP sebesar 6,7 inci layarnya. Dan nggak kayak kebanyakan motor listrik yang udah beredar di Indonesia, Honda CUV-e ini punya deck yang rendah sehingga ergonominya juga bisa jadi lebih baik di motor listrik dari Honda ini. Dan juga karena decknya rendah dan juga rata, bisa naruh galon kayaknya nih, 1 buah galon minimal. Dan ada hook juga buat nyantolin gorengan. Gimana? Enak nggak buat harian? Jadi kesimpulannya Honda CUV ini punya beberapa sisi positif. Kita mulai dari desainnya yang udah minimalis banget, permainan warnanya yang mewah, dan fiturnya juga mewah banget. Udah dilengkapi dengan built-in navigation, bahkan bisa menampilkan petanya di tipe yang Honda Roadsync. Performanya juga bagus untuk harian dan dari kepraktisannya pun juga bagus. Namun kekurangannya itu ada di range yang masih kecil. Range cuma 80 km, cocok buat penggunaan 2 hari 3 hari saja. Dan harganya, yang range harganya itu bisa di 50 jutaan sampai 60 jutaan. Itu masih perkiraan. Jadi coba kalian langsung komentar aja di bawah harga yang cocok berapa nih untuk Honda CUV ini. Oke, jangan lupa like juga dan jangan lupa komentar dan subscribe ke Autonet Max. Gue Bagas Satrio langsung dari Karawang. Dadah.